Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 15 dan teksnya ayat 1 sampai 20. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem mempersoalkan yang murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang. Tetapi Yesus menegur mereka dengan berkata, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Paragraf yang kedua, ayat 10 sampai 20. Yesus mengajar kepada orang banyak, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kesimpulannya, mereka, orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem, berkata kepada Yesus tentang persoalan adat istiadat yang membasuh tangan sebelum makan. Mereka ingin menegur Yesus, namun tidak bisa dengan yang lain lebih besar. Memang bisa berkata demikian, murid-murid engkau tak bisa menepati begitu kecil pun. Tetapi menurut Yesus, mereka tidak berlaku firman Allah demi adat istiadat mereka sendiri. Seperti mereka katakan, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah dengan yang digunakan untuk pemeliharaan orang tua itu lebih baik. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem sebab mereka melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang. Kedua, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percaulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Ajaran tentang manusianya. Pertama, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem mempersoalkan yang murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang. Kedua, mereka melanggar perintah Allah dengan berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Merekanya begitu lebih mementingkan adat istiadat nenek moyang. Ketiga, mereka sama seperti orang buta yang menuntun orang buta. Kalau mereka sudah tahu dan sudah menerima tentang itu, ya, kami sudah menjadi orang buta, memang tidak ada hal itu. Aplikasinya, pertama, jangan lebih menghargai tradisi atau ajaran gereja, melainkan menghargai dan melakukan perintah Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Ini penting. Kedua, berjaga hati dan mulut supaya tidak keluar pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percaulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan ketiga, usaha untuk membuka mata secara rohani dengan membaca dan mendengar ajaran Yesus. Maksudnya, jangan menjadi orang buta secara rohani. Kita harus membuka matanya dengan jelas melalui firman dan Tuhan. Jadi PR praktek hari ini begitu. Berjaga hati dengan baca firman dan berdoa, dan menjaga mulut Anda supaya tidak keluar pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percaulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, jaga hati, jaga mulut, dan melakukan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Yesus. Inilah orang Kristen dan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.